Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menjadi manusia, hanya ada satu pupil ungu di dahinya. Pada pandangan pertama, itu dingin. Naga ular ungu berkata, "Xiao Yunzi, apa yang kamu katakan tentang alam semesta terakhir?" Tan Yun mengerutkan kening, "Penatua, apakah kamu tidak tahu bahwa alam semesta tempat kamu berada telah sangat hancur?" Ketika ditanya oleh Tan Yun merasa bahwa naga ular ungu itu tidak sederhana. Tan Yun curiga bahwa naga ular dan binatang bermata ungu dulunya kuat, jika tidak, dengan alam binatang suci kelas 9, dia pasti tidak akan mengaku sebagai dewa. Alam semesta apa yang telah sangat hancur? Tubuh tua ular naga bermata ungu itu bergetar, dan berkata dengan tidak percaya, "Apakah ini benar?" "Ya, senior, itu benar," kata Tan Yun. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Ular naga dan binatang bermata ungu bergumam pada dirinya sendiri, dengan tuannya, bagaimana alam semesta bisa benar-benar hancur? Mungkinkah tuannya juga mengalami kecelakaan? Ular naga dan binatang bermata ungu berdongak, menatap Tan Yun dan bertanya, "Katakan padaku dengan cepat, apakah dewa leluhur kuno masih hidup?" Tan Yun terkejut, "Tuanku leluhur abadi, mati untuk menyelamatkan putranya." Mendengar pidato itu, tubuh tua ular naga bergetar hebat. Air mata meluncur di pipi yang keriput dan menangis seperti anak kecil. "Tuan, bagaimana kamu bisa mati? Kamu adalah dewa leluhur abadi. Bagaimana kamu bisa mati? Melihat ular naga yang menangis, Tan Yun menunjukkan kesedihan yang mendalam di matanya dan menghibur, "Almarhum sudah mati, senior, jangan terlalu sedih." Sambil menangis, naga ular binatang bermata ungu meraung pada Tan Yun, "Nak, dasar omong kosong. Tuan dewa belum mati. Tuanku adalah orang kuat yang tiada taranya di ranah Dao Ilahi. Pada tahun-tahun itu, hanya Tuan dan Chang Sun Long yang menjadi ranah Dao Ilahi. Tuan saya mengatakan bahwa 90% dari yang kuat di ranah Dao Ilahi berharap untuk selamat dari kehancuran besar alam semesta. Bagaimana Tuan saya bisa mati? Tidak, kau pasti berbohong padaku." Setelah mendengarkan, mata Tan Yun dipenuhi air mata. "Saya juga ingin ayah saya tidak mati, tetapi ayah saya jatuh." "Ayah!" Ular naga dan binatang bermata ungu menatap Tan Yun, dengan niat membunuh, "Kentut. Kamu manusia, beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Xiao, anak tuanku. Dewa lebih suka tinggal di kandang ini untuk menghancurkanmu." Setelah itu, ular naga tiba-tiba menembak ke arah Tan Yun, menjulurkan telapak tangan kanannya yang kurus, dan menepuk dada Tan Yun. Segera, ruang di atas danau runtuh. Tembakan telapak tangan, dan segera, ruang di atas danau runtuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Armor Dewa Abadi. Di pikiran Tan Yun, segera, di antara cahaya perak cincin dewa, satu set baju besi dewa perak yang memancarkan aura kuno, berubah dari permukaan tubuh Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan suci Hongmeng memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba, tinju kanannya hancur. Bang! Boom! Pada saat serangan telapak tangan, badai energi meledak berkeping-keping, dan kekuatan sisa yang kuat menelan kekosongan dan membuat kekosongan runtuh satu demi satu. Uff! Di gua raksasa ruang gelap, Tan Yun, mengenakan baju besi abadi, menyemprotkan darah ke mulutnya dan terlempar seperti cangkang. "Wah, kamu belum mati." Dengan suara acuh tak acuh, ular naga dan binatang bermata ungu terbang melintasi langit dan muncul di depan Tan Yun dalam sekejap mata. Tangan kanan kurus itu berubah menjadi cakar dan mencengkram leher Tan Yun. Saat ini, wajah Tan Yun pucat. Dari penampilannya, dia tidak terluka. Namun, seluruh lengan kanan di armor dewa abadinya sudah berdarah dan dagingnya kabur. Tan Yun tidak ragu bahwa jika dia tidak dilindungi oleh baju besi ilahi abadi, lengan kanannya akan patah di bawah telapak tangan ular naga ungu. "Nak, pergi ke neraka sekarang.
Ular naga ungu berhenti tiba-tiba. Dia melihat bau di tubuh Tan Yun dan berkata, Ini adalah kekuatan Hong Meng yang hanya dimiliki oleh tuanku dan tuan kecil. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Dan, ular naga ungu menatap baju besi Dewa Abadi pada Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, baju besi ini diakui oleh saya. Ini adalah artefak kelas atas dan tertinggi yang disempurnakan oleh tuanku dan disempurnakan oleh tuan untuk tuan muda. Omong-omong, tangan kanan ular naga ungu dengan cepat melepaskan Tan Yun. Di pupil ungu keruh, ada 7 poin kegembiraan dan 3 poin kebingungan. Apakah Anda benar-benar tuan muda Xiao? Apakah Anda jenderal besar dari Protoss kuno yang abadi? Batuk, Tan Yun batuk seteguk darah dan mengangguk. Aku tuan muda Xiao di mulutmu. Aku jenderal Protoss kuno yang abadi. Adapun mengapa penampilan saya berubah, itu karena pada tahun-tahun itu, ketika kakek tertua menangkap saya dan ingin membunuh ayah saya bunuh diri, dan kemudian ayah saya membiarkan saya bereinkarnasi. Jika Anda tidak percaya, saya akan menunjukkan gambar memori dan Anda akan mengerti. Setelah kata-kata Tan Yun, dia melambaikan tangan kanannya dan memadatkan gambar memori dari udara kosong. Tempat dalam gambar memori adalah tempat terdalam dari makam Dewa Abadi di dunia abadi 9. Naga ular binatang bermata ungu melihat dalam gambar bahwa Tan Yun membuka peti mati leluhur, di mana ada tubuh raksasa, baju besi dewa kuno, batu nisan tanpa kata dan slip giok. Pada saat ini, Tan Yun memutar tangan kanannya, slip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada ular naga, ini ditinggalkan oleh ayahku. Kamu bisa melihatnya. Setelah mengambil slip giok, ular naga dan binatang bermata ungu melepaskan pengetahuan binatang ke dalam slip giok, tetapi terbaca di slip giok. Ketika peti mati dewa dibuka, ayahku tahu bahwa itu adalah putra kesayanganku yang kembali. Di dunia, hanya esensi darah anakku yang dapat membuka peti mati leluhur ini. Anakku, ketika kamu membuka peti leluhur, ayah sudah meninggal. Jangan sedih, kamu harus menjadi pria yang gigih. Sebagai seorang ayah, saya tahu Anda memiliki banyak teka-teki dan terlalu banyak teka-teki. Anda akan bingung. Pengalaman hidup Anda yang sebenarnya juga akan membingungkan. Mengapa Anda memahami segudang keterampilan surga setelah reinkarnasi? Ketika naga ular selesai membaca slip giok, dia memegang slip giok di tangannya yang gemetar dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Segera, ular naga ge menekuk lututnya dan berlutut di depan Tan Yun di udara. Pria tua itu menangis dan menundukkan kepalanya. Budak tua ular Xiaolong bersujud kepada tuan muda dan tuan kecil. Sialan budak tua itu, aku baru saja melakukan sesuatu pada tuan kecil. Sialan budak tua itu. Ketika Tan Yun membacanya, baju besi dewa abadi di permukaan tubuh berubah menjadi cahaya perak dan diserap ke dalam cincin dewa. Tan Yun menghela nafas, bangun. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Terima kasih, tuan kecil. Xiaolong berkata dan tidak bangun. Dia melihat ke langit kelabu dan berteriak. Tuan, jadi kamu benar-benar pergi, Tuan, aku merindukanmu, Xiaolong melihat ke langit, dan air matanya yang berlumpur keluar dari pupil ungunya. Dia sangat sedih. Aku sudah menunggumu untuk menyelamatkanku. Aku tidak berharap kamu mati, terisak-isak. Xiaolong berlutut dalam kehampaan. Tangisan tua yang sedih membuat orang merasa sedih. Xiaolong tidak berhenti menangis sampai tenggorokannya pecah. Bangun, jangan terlalu sedih. Tan Yun membantu Xiaolong. Saya pikir ayah saya ada di surga, dan dia tidak ingin melihat Anda sedih. Xiaolong diam mengangguk. Setelah menenangkan kesedihannya, dia bingung dan berkata, Tuan kecil, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Jika kamu tidak kehilangan ingatanmu, kamu harus bisa mengenali budak tua itu. Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, aku kehilangan ingatanku. Tidak heran, Xiaolong berkata, dan mata ungu itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan kecil, dengan kekuatan dewa leluhur Chang Sun Long, meskipun dia terluka parah oleh tuannya saat itu, dia seharusnya bisa selamat dari kehancuran kosmik. Kami akan menemukan dewa leluhur Chang Sun Long, dan kemudian menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mengangguk berat, ya, aku akan menemukannya dan membunuhnya. Setelah itu, Tan Yun menatap Xiaolong dan berkata, mengapa kamu di sini? Juga, kamu baru saja berkata,
kamu di sini menunggu ayahku untuk menyelamatkanmu. Mengapa? Tuan kecil, ceritanya panjang. Dengarkan aku perlahan. Xiao Long berkata setelah jatuh ke dalam ingatan yang panjang, di alam semesta terakhir, budak tua adalah tunggangan ayahmu. Pada saat itu, kekuatan budak tua adalah yang kedua setelah tuannya dan merupakan binatang supreme. Suatu hari, budak tua itu diperintahkan oleh tuannya untuk pergi ke Gunung Mantuo untuk menangani urusan. Tanpa diduga, aku bertemu dengan 3 supreme di bawah komando Dewa Leluhur Changsun. Setelah berkelahi, budak tua itu membunuh seorang supreme tetapi terluka parah. Pada akhirnya, budak tua itu terjebak dalam waktu dan ruang independen ini oleh 2 supreme. Ruang waktu independen ini dibuka oleh kekuatan sihir besar yang digunakan oleh Dewa Leluhur Changsun di masa lalu. Mungkin karena alasan ini, ruang waktu independen ini selamat dari runtuhnya alam semesta. Setelah 2 penguasa supreme menjebak budak tua di sini, mereka mengatur susunan besar untuk mengekstrak kekuatan dewa dari budak tua. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka akan melahap vitalitas orang. Jika tidak, yang lama budak akan mati di sini. Untungnya, surga memiliki mata. Hari ini, budak tua itu bertemu dengan tuan kecil. Mulai sekarang, budak tua itu akan mencoba yang terbaik untuk membantu tuan kecil. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan bertanya, seberapa cepat ranahmu akan pulih setelah aku membawamu keluar dari sini? Xiao Long berpikir sejenak dan berkata, ini 10 kali lebih cepat dari kultivasi normal. 10 kali, itu bagus. Tan Yun berkata, setelah kamu pergi, aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Pada saat itu, kamu dapat berlatih dengan tenang dan membalas dendam denganku di masa depan. Yah, aku akan mendengarkan Tuan. Xiao Long berkata dengan hormat, Tuan, sudah berapa lama Anda bereinkarnasi? Tan Yun menghela nafas, dalam hidup ini, saya telah bereinkarnasi 10.000 kali. Apa, 10.000 kali? Xiao Long mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, Tuan kecil, apa yang terjadi? Tan Yun memberitahu Xiao Long bahwa dia dikutuk oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme untuk memasuki reinkarnasi abadi. Setelah mendengar ini, Xiao Long menjadi marah. Tuan kecil, ketika ranah budak tua dipulihkan, budak tua itu akan membalaskan dendammu. Setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, naga dan ular, di alam semesta terakhir, Putri Changsun Long disebut Changsun Xuanqi, dan sekarang Chaos Supreme juga disebut Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi di alam semesta terakhir dibunuh oleh istriku Yuyan. Dan Chaos Supreme mengetahui kata-kata alam semesta terakhir. Mendengar pidato itu, Xiao Long setuju, itu sangat mungkin. Setelah itu, Xiao Long menatap dan bertanya, Tuan kecil, apakah Yuyan ada di mulutmu Ji Yuyan, Dewa Abadi? Ya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, Xiao Long, tahukah kamu seperti apa Yuyan dulu? Xiao Long berkata, ketika budak tua itu tidak dikurung di sini, Tuan yang abadi adalah ranah semesta. Dikatakan bahwa dia juga merasakan penghalam dao ilahi dan merupakan orang yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa leluhur ketiga di dunia. Alam semesta terakhir. Berbicara tentang ini, Xiao Long menghela nafas, sekarang alam semesta terakhir telah sangat hancur, dan saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan yang abadi sekarang. Bisakah dia bertahan? Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, saya telah menemukan Yuyan, tetapi akan butuh waktu lama untuk bangun. Itu keren, Xiao Long cukup senang. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata, Xiao Lao, jika Chaos Supreme benar-benar putri dari Changsun Long dan memiliki ingatan dunia, dia akan mengenalimu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat muncul sampai kamu yakin apakah Chaos Supreme adalah orang yang sama dengan putri Dewa Leluhur. Pergilah ke menara Dewa Ling Qiao dan Red Red. Aku akan memanggilmu jika perlu di masa depan. Oke, aku akan mendengarkan Tuan. Setelah Xiao Longshe menjawab, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao. Kemudian Xiao Long terbang ke menara Dewa Ling Qiao. Setelah Tan Yun meletakkan menara Dewa Ling Qiao ke telinganya, dia berkata, Xiao Lao, seberapa luas jurang ganas ini? Seberapa jauh dari sini ke timur? Xiao Long berkata dengan hormat, Tuan kecil, tempat ini cukup luas. Anda perlu 10 tahun untuk terbang dengan kecepatan orang suci kelas 3 Anda.
Setelah mendengar ini, Tan Yun berpikir, ketika saya merangsang sepatu bot saya, kecepatan terbangnya mendekati Raja Suci kelas 9, yang berarti saya bisa tiba dalam setahun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengilhami sepatu bot artefak kelas atas tingkat ke-9. Kecepatannya melonjak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan meledak ke langit timur. Dalam perjalanan ke bagian paling timur dari jurang maut dewa yang menelan, Tan Yun bertanya pada Xiaolong apakah ada senjata ajaib di jurang maut dewa. Xiaolong memberitahu Tan Yun di mana ada senjata ajaib. Tapi ada api. Dan di mana ada api, ada beberapa binatang suci yang kuat menjaga mereka. Binatang suci ini adalah alternatif di antara binatang buas. Mereka juga dapat dikultivasikan tanpa melahap langit dan bumi, tetapi kecepatan kultivasinya relatif lambat. Setelah mengetahuinya, Tan Yun memutuskan untuk bergabung dengan Xuan Yuanru, Li Xiyin, dan Li Ximin terlebih dahulu, dan setelah memastikan bahwa mereka aman, mereka akan pergi bersama untuk mencari api. Waktu berlalu, setahun kemudian. Di ujung timur jurang ganas, ada tebing tandus dengan ketinggian beberapa juta kaki. Ketika Tan Yun berada ribuan mil jauhnya dari tebing, dia samar-samar mendengar pertarungan sengit. Buruk, Tan Yun memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Setelah dia terbang 500 mil dengan kecepatan tinggi, kesadaran ilahinya akhirnya bisa meluas ke dasar tebing. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di bawah tebing melalui kesadaran ilahinya, dia sangat marah. Tetapi melihat 3 wanita dari Raja Suci ke-8 dan 4 pria dari Raja Suci ke-7 mengepung Xuan Yuanru. Tidak jauh di belakang ke-7, seorang wanita rok merah muda dengan sosok cantik dan Raja Suci kelas 9 tersenyum pada Xuan Yuanru yang dikepung. Lengan kanan Xuan Yuanru penuh dengan darah dan air mata. Luka tulang yang dalam membuat Tan Yun sakit hati. Di bawah tebing. Engah. Dalam semprotan darah, Xuan Yuanru, dikelilingi oleh 7 orang, memotong luka mengejutkan di kaki kanannya oleh seorang pria berbaju biru. Pada saat ini, wanita berbaju merah muda itu terkikik dan berkata, "Oh, tenang saja. Si cantik kecil ini adalah wanita yang disukai Tuan Muda Gongzi. Jika dia terluka dan tidak bisa melayani Tuan Muda Gongzi, itu akan mengerikan."